Halo, saya Panji Akbar dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamangajaya. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek atau proyek UAS dari mata kuliah saya sendiri, yaitu konsep dan perancangan basis data. Untuk instruksi dan ketentuan UASnya seperti ini, ada instruksi soalnya seperti apa, dan ada panduan pengerjaannya. Nah, jadi proyek atau proyek kami ini berjudul adalah Sylvester, itu untuk nama perusahaannya. Untuk itu adalah singkatan. Kalau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia adalah sistem informasi cepat dan sesuai dengan slogannya yaitu real time real solution. Jadi kami membangun sistem ini sebagai solusi manajemen stok yang real time dan akurat, dan kita juga ingin menyelesaikan sebuah masalah pencatatan stok secara manual yang sering bikin kita pusing. Mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Di sini ada Fijar Elansyah, ada Araya Maisa Armera, ada saya sendiri yaitu Panji Kurnia Akbar, dan ada Muhammad Lintar Arya Dwi Putra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case diagramnya. Di sini terdapat 4 aktor dan ada 5 use case. Ada login system, ada kelola master data, ada lapor dan monitoring, ada transaksi barang masuk, dan transaksi barang keluar. Di sini admin adalah aktor utama, namun sistem ini bergerak berdasarkan trigger dari departemen lain seperti staff purchasing, staff produksi, dan staff seller. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan spesifik use case. Saya akan menjelaskan login sistemnya terlebih dahulu. Di sini adalah ini pintu awal keamanan kita. Jadi sistem menggunakan role based access control. Jadi setiap user masuk sesuai hak aksesnya seperti admin gudang, staff purchasing, staff produksi, dan staff seller. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelola master data dan stok. Di sini admin menginput data barang baru, mengatur lokasi rak, dan melakukan opnam agar stok di database selalu sama dengan fisik di gudang. Selanjutnya, laporan dan monitoring gudang. Jadi, fungsi ini untuk menghasilkan kartu stok dan surat jalan secara otomatis, kita bisa memantau mutasi barang apa saja, seperti itu. Selanjutnya ada transaksi barang masuk atau inbound. Dipicu oleh staff purchasing, saat ini barang dari supplier datang, data diinput, dan setelah itu di-approve oleh admin. Jadi dia akan otomatis bertambah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada transaksi barang keluar atau outbound, dipicu oleh staf produksi untuk mengambil bahan baku atau sales untuk pengiriman ke customer. Jadi stok akan otomatis berkurang setelah divalidasi, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan ORM atau Object Role Modeling. Di sini saya akan menjelaskan Core Warehouse Operation terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya saya akan buka Draw.io karena saya membuatnya di sini. Di sini terdapat 4 entitas, ada user, ada transaksi, ada data transaksi, dan barang. Di sini juga terdapat rollbox-nya di masing-masing entitas, dan juga terdapat value-nya yang di garis putih khusus ini. Dan di setiap rollbox itu terdapat Unix atau panahnya. Nah, jadi di sini kita memetakan bahwa si user ini memiliki peran penting dalam transaksi. Jadi satu transaksi wajib memiliki siapa yang merequest dan siapa yang approve, seperti itu. Jadi di sini ada yang wajibnya, titik kita ada wajib atau mandatory, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan next. Saya akan menjelaskan di ORM Content Management. Untuk lebih jelas saya akan buka Draw.io lagi. Nah, di sini terdapat 2 entitas, yaitu ada post dan kategori, terdapat juga rollbox yang masing-masing dan Unix atau panahnya, dan juga terdapat value-nya seperti apa. Nah, jadi di sini kita memastikan setiap post atau pengumuman di dashboard wajib terikat pada satu kategori agar konten tidak berantakan, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Object Role Modeling untuk sistem navigation-nya seperti apa. Saya akan membuka di Draw.io saja. Di sini cuma terdapat satu entitas dan juga ada rollbox yang masing-masing dengan Unix atau panahnya, dan juga terdapat 3 value di sini. Nah, di sini kita memodelkan bahwa setiap menu hanya boleh muncul untuk role tertentu. Ini adalah dasar dari keamanan antarmuka kami, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas diagram. Saya akan menjelaskan kelas diagram Core Warehouse Operation terlebih dahulu.
Saya akan membuka di Draw.io saja. Nah, di sini poin terpentingnya adalah hubungan one to many antara user dan transaksi, serta hubungan komposisi antara transaksi dengan detail transaksi. Artinya, detail transaksi adalah bagian utuh dari si transaksi. Kalau data transaksi dihapus, detail barang di dalam juga akan ikut terhapus secara otomatis. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas diagram untuk content management. Saya akan buka di Drawio saja. Nah, di sini terdapat di sini berarti ada 4 table ya, sesuai dengan di ORM juga. Dan di sini ada 2 table untuk di content management. Jadi di sini mengatur kelas, post, dan kategori. Di sini juga terlihat kardinalitas tuh 1 ke banyak. Satu kategori bisa punya banyak postingan dari 1 ke banyak, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan di kelas diagram untuk sistem navigasinya seperti apa. Di sini hanya terdapat 1 tabel. Kelas menu menyimpan logika role access. Jadi kita menggunakan metode slow menu untuk memfilter tampilan navigasi berdasarkan siapa yang login. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi database-nya. Jadi pertama adalah table user. Mungkin saya akan membuka di MySQL saja seperti apa. Nah, jadi di sini yang pertama table user. Jadi kita menyimpan kredensialnya itu menggunakan ID user sebagai primary key-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi database untuk tabel barang di sini. Nah, di sini ada kode barang yang ini. Contohnya adalah B001. B ini artinya adalah barang dan 001 ini adalah nomor urut barang tersebut. Kenapa kita menggunakan varchar? Karena kodenya gabungan huruf dan angka alphanumerik. Jika pakai integer, huruf B tidak bisa tersimpan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan spesifikasi database untuk tabel transaksi. Saya akan buka tabel transaksi. Nah, ini adalah jantung sistem kami. Jadi kalau kita perhatikan di nomor transaksi, di sini TK ini adalah transaksi keluar. Terus kalau kita lihat lagi, ada TK, TM itu adalah transaksi masuk, dan TR ini adalah transaksi retur. Terus untuk angka ini, sampai 18, itu adalah format 2025 tahun, 12 itu adalah bulan, dan 18 itu adalah tanggal. Jadi 18 Desember 2025, seperti itu. Dan 16 1754 ini adalah format jam, menit, dan detik, seperti itu. Jadi alasannya kenapa dengan format timestamp sampai ke detik ini, setiap nomor transaksi dijamin unik dan tidak akan pernah duplikat meskipun ada ribuan transaksi dalam sehari. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan di tabel detail transaksi di sini. Tabel ini menggunakan nomor transaksi dari tabel induk. Jadi tujuannya agar satu nomor transaksi bisa menampung banyak jenis barang sekaligus. Yang ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan di tabel cms.kategoris ini. Nah, jadi di sini menggunakan slug versi kecil dari nama kategori untuk memudahkan pencarian di sistemnya seperti apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel CMS post ini, yang ini. Jadi di sini kita menggunakan kita klik satunya saja. Kita menggunakan teks untuk kolom konten yang ini. Kenapa bukan varchar? Agar admin bisa menulis pengumuman sepanjang mungkin tanpa
takut terpotong batas karakternya seperti apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan CMS eh, menus, CMS menus. Nah, di sini berisi pengaturan navigasi. Ada kolom, kalau kita klik ya, ini ada kolom eh, is aktif. Tipenya adalah sini siniin. Ini adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan menu dengan mudah tanpa menghapus datanya seperti apa. Nah, ini salah ya, harus ini CMS menus. Selanjutnya saya akan mendemokan webnya akan seperti apa. Sini adalah loginnya. Saya akan login admin dulu terlebih dahulu. Jadi kita juga bisa melihat passwordnya seperti apa. Kita klik login. Di sini adalah dashboard untuk admin. Ada master data dan stok. Kita akan mencoba rootnya terlebih dahulu. Kita akan mencoba dengan kode 005. Kita pakai A3. Ada ATK kategorinya. Trim 110. Ke A2. Kita simpan data. Jadi dia akan otomatis ada di barang. Nah, ini kalau kita coba untuk mengubah jadi A2, ini jadi 30, update, dia akan otomatis juga berubah A2. Nah, mungkin kita akan hapus saja untuk mencoba delete-nya. Kita cek. Nah, dia akan terhapus. Seperti itu. Nah, di sini untuk pengelola user itu cuma kayak menambahkan usernya, kayak admin produksi itu bisa selain dari keempat ini untuk menambahkan usernya. Untuk pengelola web di sini ada tambah menu baru untuk menambahkan menu utama di sini. Ada kelola kategori untuk menambahkan kategori di sini. Seperti ini. Nah, kalau kita cek lagi untuk kelola isi konten, itu untuk menambahkan isi dari si kategori ini. Seperti itu. Terus kalau kita mencoba transaksi masuk, di sini kita akan mencoba 5. Bisa kita akan mencoba 6 berarti. 6. Pilih barangnya adalah kayu pensil saja, juga 10. Nah, jadi si admin itu bisa langsung approve soalnya itu di admin role ya. Kita approve saja, dia langsung di approve. Kalau kita coba di keluar, misal adalah ini kita coba jadi 11 misal. Namanya adalah ini juga 910. Nah, ini juga bisa langsung approve atau enggak nge-reject. Oke, reject saja. Atau reject. Kalau kita lihat di transaksi, di situ sudah terlihat ya yang baru. Nah, ini untuk retur barang, ini untuk tampilan, jadi bisa dicetak untuk menjadi PDF. Kalau kita coba di purchasing terlebih dahulu, 1, 2, 3, jadi dia cuma bisa bisa terus tadi barang masuk saja. Semisal kita PO-nya jadi 10, jadi barangnya kayu, ini 10. Nah, ini pending, jadi itu kita approve itu melalui admin. Kita tes yang lain, coba produksi 1, 2, 3. Dia bisa 2 ada masuk dan keluar. Kita coba dulu untuk ini. Mungkin 13 pensil. Contohnya adalah coba 10 dulu. Ini juga akan pending. Kalau juga sama. Kita coba jadi 13 2B 11. Dan juga akan pending. Kalau kita sales, dia bisa keluar dan return barang saja. Kalau keluar kita coba jadi 15. Barangnya ada ini, kita 15. Dia akan pending. Return juga barang bisa. Kita coba jadi 21 misal untuk nomor referensi saja ya. 11. Oh ya, barangnya lupa saya ini. Nah, dia akan pending juga. Jadi yang melihat yang bisa approve itu cuma si admin saja. Nah, kita cek di masuk. Nah, ini bisa reject, bisa hapus juga approve. Kalau juga sama, bisa di approve maupun di reject. Nah, itu juga sama. Kalau mau di approve ya di approve, kalau di reject ya di reject. Seperti itu untuk demo web saya.
atau web promoka saya. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.